Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita nih di Santri Institut Indonesia dalam program segmen kita adalah Santri Talks. Bersama saya Akbar Zainuddin dan kawan baik saya. Saya Imam Ratrioso. Pak Imam, kita Siap. ada kedatangan tamu luar biasa Luar hari biasa. ini. Al-Ustadz atau Bapak Ubaidillah Anwar, Masya Allah. Doktor Honoris Causa. Pesantren. Nah, itu yang alumni, penting. alumni kantor tahun 1993. Kalau 4 tadi itu ingin memudahkan diri, tapi aslinya 93. Dan sekarang nih Pak Imam, Pak Ubaid ini menjadi staf ahli di pimpinan DPR RI. Keren ya? Kita ngobrol dulu Pak Ubaid. Oh siap, ngobrol. Dari- Kesini emang untuk ngobrol ini. Apa gimana nih? Doktor Honoris Causa Pesantren. Yes. Opo gue? Oh iya, ini pertanyaan penting ini. Iya. Kita juga baru dengar sekarang. Baru dengar. Kalau Dokter Honoris Causa aja udah sering, tapi kok ada embel-embel pesantren Pesantren, itu ini penting. Historinya gimana itu? Nah, ini pas untuk Santri Institut ini ya, mengajukannya ke saya. Jadi gini, Doktor Honoris Causa Pesantren itu bukan dokter gelar akademik. Ini yang sering keliru. Ini adalah dokter amanah dan perjuangan. Oh, bukan dari universitas. Oh iya, ada asbabun nuzulnya kalau di pesantren. Jadi banyak kiai yang waktu itu mempertanyakan, ya di alumni pesantren kan banyak orang yang telah melahirkan teori keilmuan, tetapi kok nggak ada reward apa-apa dari komunitas pesantren sendiri untuk menandai prestasi tertentu, gitu loh. Maka saya disumpah, kamu jadi dutanya, gitu kan, kiai-kiai itu. Oh kalau kiai yang ada di belakang siap, martir pun siap, saya bilang kan. Maka adalah peristiwa di mana ada inaugurasi Doktor Honoris Causa Pesantren tahun waktu itu tahun 2018. Dari pesantren mana? Bina Insan Mulia. Kiai Imam Jazuli di Cirebon mengundang sekitar ada rektor, ada kalangan kiai, ada kalangan santri, akademisi untuk memberi penjelasan. Ya, Doktor Honoris Causa Pesantren ini bukan doktor akademik, gitu, tapi ini doktor perjuangan untuk memberikan simbol bahwa santri banyak yang telah melahirkan teori-teori akademik atau ilmu pengetahuan, namun kami ingin memberikan penghargaan. Nah itu. Artinya Pak Ubed, gelar Dokter Honoris Causa Pesantren juga bisa dilahirkan lagi. Bisa dimunculkan lagi dengan tokoh yang lain. Oh bisa, dan kita sudah siapapun yang bersedia, terutama pesantren. siapapun bisa dia dengan syarat bahwa ilmunya sudah sama lah kayak kriteria di doktor akademik gitu. oke. Bedanya ini nggak menuntut pemerintah apa-apa. Iya. Saya pun sering ditanya, Pak Ubed kan nggak diakui, yang minta pengakuan itu siapa? Kami nggak minta gitu. Ini perjuangan saja pesantren. Gitu. Kan kebetulan saya sebelum ini kan aktif di korporasi dan di corporate university. Itulah salah satu pertimbangan Kiai Imam Jazuli minta saya santri yang aktif di dunia non pesantren, corporate university. Kebetulan waktu itu memang ijazah saya santri full tat. Memang saya nggak sekolah kemana-mana, gitu. Saya pernah di Singapura di sekolah profesional, tapi sekolah akademik saya memang dari dulu ya santri, dari pesantren Salaf ke pesantren Gontor, ngajar lagi di santri, di pesantren lagi, ke pesantren lagi, terus begitu. Kira-kira gitulah. Gitu. Jadi Pak Akbar ini menarik profil beliau ya. Jadi dengan hanya berbekal santri pesantren saja bisa merambah kemana-mana ya. Dari dunia korporat, akhirnya sekarang kembali lagi ke induknya nih, yaitu pesantren. Hari ini di Santri Institut. Bicara pesantren, Ya. Pak Ubed. Ya. Ya. Perjuangan panjang ini. Dulu yang menggagas perjuangan kemerdekaan salah satunya adalah para santri. Berjuang benar-benar untuk merdeka. Peran mereka itu begitu besar. Jadi peranan yang luar biasa. Setelah merdeka lama-kelamaan, gimana antum melihat ini? Lambat laun peran pesantren ini kelihatannya makin lama makin kurang ini. Apa sebenarnya yang terjadi itu? Saya kalau bicara ini mestinya emosional. Oh gitu. Iya, tapi ini di ruangan ini saya akan atur sedemikian rupa Supaya terlihat tenang. Iya. Kayak kemana apa? Emosional. Makanya ini kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, kenapa saya mau untuk menjadi utusan para kiai itu membawa Doktor Honoris Causa Pesantren ini. Gini, Ustaz.
pesantren ini kalau urusan ketika Indonesia dicengkram oleh kuku penjajah, pasti yang pertama kali komunitas yang mudah untuk diajak mengusir penjajah adalah pesantren. Karena hanya pesantren yang punya doktrin bahwa mengusir kezoliman itu mati syahid. Kan yang lain nggak ada. Kok kita berani mati itu apa gitu kan? Hanya pesantren yang punya doktrin. Bayarannya itu. santri ya, apa Mati syahid. sahid. Berani gitu. Semua kiai sama mengajarkan itu. Sayangnya ketika Indonesia telah merdeka, peranan santri menjadi marginal. Dari sentral ke marginal. Ini nangis kita. Bahkan ada suatu masa, pesantren itu ijazahnya nggak diakui, mau kuliah nggak boleh, pegawai negeri nggak boleh, pesantren ngambil dana dari negara nggak boleh. Sebetulnya gitu. Cuman kan kiai-kiai itu kan orang yang lebar hatinya, telah memaafkan negara ini. Gitu kan? Gitu kan? Oke, tapi itu kita nggak perlu bahas itu. Nah, Tapi apa? jasa Pak Ubed diakui kan? Nggak diakui juga nggak apa-apa, nggak Ustaz. diakui. Kita nggak minta pengakuan itu. Gitu. Oke. Tapi secara pergaulan akal sehat, bahwa kelompok-kelompok di Indonesia ini terutama yang banyak berkontribusi, mestinya negara menaruh perhatian ke sana. Kelompok yang paling banyak berjuang tiba-tiba dimarginalkan. Kan itu yang terjadi. Tetapi untungnya kiai-kiai itu kan orang yang berhati lebar. Santri-santri juga nggak boleh demo anarkis. Nggak ada santri demo anarkis. Antum berapa ini ijazahnya diakui ya? So, iya, Nggak ada, tapi kan iya. nggak protes ke negara kita. Biasa saja. Malah kita doakan ke negara gitu. Nah, kemudian kan marginal. Tapi ini kan nggak perlu kita blaming lah ya. Terus berpura-pura menjadi korban, nah itu bukan santri namanya, gitu kan. Santri itu dalam tanda kutip ya, di nerakanya harus bisa hidup gitu. Apalagi di dunia Indonesia yang sepele gini biasa saja gitu. Nah, menurut saya santri perlu proaktif menyikapi dunia yang seperti ini. Kenapa dia menjadi marginal ya? Kenapa peranan-peranannya di pembangunan secara umum itu santri itu biasanya ya, kalau pakai bahasa masyarakat, kalau doa urusannya santri deh, bener ya. Tetapi urusan tanda tangan lingkungan hidup, hutan, aspal, tenaga kerja, harga cabai di pasar, bukan santri. Padahal masyarakat kita membutuhkan itu. Itu yang saya sebut marginal tadi. Kenapa bukan santri yang jadi menteri perekonomian, misalnya ya? Kenapa yang ngurusin laut, ngurusin ini, yang itu penting buat pembangunan Indonesia, bukan dari kalangan santri? Kan itu question mark. Itu kalau pertanyaan tadi, apa tantangan santri? Ya kan? Ini Dimarginalkan tuh termarginalkan sendiri. ada dua ini ya. Satu sisi kan biasa itu Pak Imam. Ini psikolog ini kan. Ya. Orang lemah itu kan ada dua selalu faktornya kan, dari dirinya sama dari luar kan. Ya kita nggak usah bahas dari luar karena panjang urusan ini kan. Bisa berdiskusi panjang lebar ini. Santri dalam sejak pertama itu kurang ikro membaca kebutuhan zaman. Mestinya kita sebagai santri itu harus tidak saja terdorong untuk menjadi orang berakhlak baik saja, soleh saja. Itu zaman dulu lah ya. Sekarang ini itu harus ditambahi gitu. Terlalu sepele kalau santri ini cita-citanya menjadi orang baik, itu terlalu gampang lah buat di pesantren. Sehari-hari kita orang baik. Dan lagi untuk menjadi orang jahat di luar tuh biayanya mahal. Santri nggak bisa itu. Bener nggak? Sepele. Justru sekarang yang menjadi tugas santri, tantangan santri itulah bagaimana dia menguasai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan. Itu. Saya sering bilang, santri itu menguasai ilmu syariah udahlah merem itu. Yang sekarang harus dikuasai lagi ilmu-ilmu kauniyah yang dibutuhkan Indonesia. Karena ini amanat Rasul, Pak Akbar. Benar nggak? Rasul itu kan ngasih dakwah itu kan biasanya selalu pakai fi'il amar. Ut'ulah, apalah gitu ya. Kalau dikaji di ilmunya santri, itu fi'il amar itu kan kontekstual. Nggak ada dong fi'il amar. Kemarin tuh nggak ada. No. Ilmu yang dikuasai no. Terus ada lagi peringatan Rasul yang sering saya masuk ke hati itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Inni a'udzubika min qalbin la yakhsha min ilmin la yang la yanfa gitu kan. Itu kasih warning keras. Jangan sampai santri sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Dikasih ilmu bertahun-tahun, ilmunya nggak bisa kepake di luar. Akhirnya apa? Beban masyarakat itu. Jadi santri-santri perlu mendalami kompetensi yang kalau keluar jadi santri itu kepake.
Dan di mana kepakainya? Di Indonesia, bukan di Malaysia, di Amerika, di Arab, enggak, di Indonesia, no. Kita butuh apa sekarang? Misalnya kita butuh birokrat, politisi, CEO atau apalah afiliator yang dikelola oleh Santri Institute ini, ya santri masuk ke sana. Plus jangan sampai meninggalkan karakteristik dasar santri. Kan selalu diajari itu apa? Al-muhafadhah, al-jadid, gitu-gitulah ya. Jadi tetap menjaga prinsip-prinsip sebagai santri di satu sisi, tetapi jangan lupa mengisi zaman ini dengan kompetensi malah, ya, bukan informasi lagi, keahlian-keahlian yang dibutuhkan pembangunan Indonesia. Nah, itu baru tantangan utama kita di situ hari ini. Kira-kira itu, Tak. Oke, Pak Ubay, tidak cukup hanya dengan menjadi orang soleh, tapi harus menambah kompetensi. Nah, kalau kita bicara tadi penambahan kompetensi, tentu santri ini kan sebagai apa ya, katakanlah dia subjek, tapi ketika dia menjadi santri kan dia juga objek dari pesantrennya kan. Berarti harus ada tindakan atau kesadaran yang cukup progresif dari pesantren itu sendiri untuk me-upgrade kompetensi daripada santri ini sendiri kan, dalam mengikuti zaman. Nah, Pak Ubay sebagai doktor honoris causa pesantren ini melihat teman-teman yang mengelola pesantren-pesantren ini, apakah sudah sampai ke sana Pak kesadarannya untuk mengupgrade ini gitu? Ya, sebagian besar ada ya. Tetapi gini, kita bisa mulai dari hal yang paling bisa dilakukan oleh pesantren dan santri. Nggak usah ke pimpinannya ya. Itu terlalu step lagi ya. Pimpinan. Di pesantren itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menjadi embrio peranan, profesi, pekerjaan dan seterusnya. Tapi selama ini tidak didekati dengan profesional. Contohnya, public speaking, Pak Imam. Public speaking itu di luar jutaan, Pak Imam. Kursusnya itu pun cuma 2 hari. Di pesantren orang bisa latihan pesantren bertahun-tahun, bisa latihan di mana saja, sampai modar pun bisa. Benar nggak? Betul sekali. Sayangnya, kan perlu Islam itu kan ngajarin apapun yang kamu lakukan harus berdasarkan ilmu, bukan praktek toh. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau praktek toh, maghdub dong, ya kan? Ghairil maghdubi, tidak an'amta dong, kan? Apalagi praktek ya dari orang ke orang, kan idealnya. Misalnya public, ini yang sepele. Public speaking itu harus didekati dengan ilmu wal amal, ya kan, profesional lah bahasa kita. Bahasa Al-Qur'annya kan an'amta alaihim, ya. Kalau cuman amal toh maghdub, gagal pasti di luar. Itu apalagi kalau amal toh pasti dolin lah, ya. Cuman praktek toh nggak tahu ilmunya ya. Jadi harus lebih dalam. Yes, lebih kompeten. Ya, saya sering nanya, berapa di sini yang ahli sepak bola? Oh banyak, Tad, di pesantren. Yang jadi sepak bola nasional berapa? Nggak ada. Bukan salah kiainya, tapi di situ peranan guru santri itu ini ya. Di pesantren ada pesantren wartawan. Kayak ya contoh saya ini kan enggak belajar nulis dari dunia luar, belajar di waktu dulu di kantor. Dipaksa, dimaki-maki, dimarahin sama senior untuk nulis. Nah, dari situ belajar kan. Ya, di luar baru belajar. Nah, apalagi apa itu namanya acting, ya. Semua pesantren ada pelajaran acting. Artis nggak ada satupun. Kenapa? Untuk menjadi artis di luar itu perjuangannya bukan satu skill, butuh relasi, butuh ini, butuh fulus. Disitulah kompetensi tadi yang saya maksudkan. Saya sering ngomong ke santri-santri, jangan hanya membawa ilmu atau kebisaan saja, karena di luar nggak berguna. Untuk mendalami profesi tertentu butuh, ya kita semua tahu hari ini kompetensi atau ilmu lah gitu. Itu contoh yang paling sepele tadi itu. Semua santri bisa ngomong di atas podium karena memang sehari-hari dilatih, tetapi hanya sedikit yang menjadi public speaker. Padahal public speaker itu bisa menjadi aktualisasi diri, ada upahnya, bener nggak Pak Akbar? Iya, ini Pak Akbar. Tapi pasti latihan nggak dulu kan? Latihan. Iya, ini santri. Ini beliau ini santri. Bisa ngomong di atas podium, pasti semua santri. Tapi untuk menjadi public speaker,
beliau ini latihan berapa tahun? Bertahun-tahun. 20 tahun. 20 tahun. That is skill. Ya kan? Itu yang saya maksudkan. Itu. Jadi jangan membawa informasi saja. Itu. Banyak di situ. Kis alaihi goyru, bahasa santrinya kan? Apa kis alaihi goyru kan? Ke pemain sepak bola, ke hotdog, ke apa saja di keterampilan santri itu. Jadi kompetensi apa kalau sudah lulus itu yang dibutuhkan para alumni pesantren itu? Nah kan ini kan pelatihan kita ini bersama ini Pak Gua. Jadi bongkar rahasia dapur ini kan. Tapi gini pada santri, ya nggak apa-apa belajar nanti di santri institut. Ada nanti paket-paket yang bisa menghantarkan Anda untuk mendalami kompetensi di luar. Tapi sebagian besar hari ini, kalau Anda cek di data-data internasional hari ini, ya kompetensi berdasarkan peluang ini ya, berdasarkan peluang yang ada, soft skill itu ilmu pesantren, soft skill itu. Ya, saya buka di Bank Dunia atau di Facebook atau di mana-mana. 100 pekerjaan atau profesi atau peranan yang paling dibutuhkan di dunia ini sebagian besar adalah digital based. Dan yang kedua, soft skill. Nah, santri ini gudangnya soft skill sebetulnya, cuman belum diilmukan aja. Benar nggak, San? Di pesantren lah kita resiliensi, kan? Tangguh. Di pesantren lah kita bisa berkelahi, kadang-kadang bekerja sama, bersaing. Itu kan ilmu-ilmu yang hari ini dibutuhkan. Cuman memang harus disentuh dengan ilmu pengetahuan, belajar sendiri saja kan. Sisanya digital skill, ikut program Santri Institut. Benar nggak? Ya, kalau Santri Institut nggak menyajikan program-program digital skill, Anda bisa protes lah di sini. Tapi insya Allah kita akan ya menyajikan program-program digital skill. Ya, entah apalah namanya, afiliasi, apa pokoknya hari ini itu sebagian besar pekerjaan-pekerjaan atau peranan apapun itu membutuhkan digital skill. Yang paling tinggi paling berpikir strategik itu pimpinan. Itu usianya di atas ya 50 kayak saya inilah ya. Tapi yang antara 20 sampai ini kan digital skill hari ini. Itu. Nah, Pak Ubay menyambung soal digital skill tadi kan sekarang kita ramai nih oleh AI ya. ChatGPT ya kan makin progresif nih. Sementara tadi kita masih bicara soal tradisional, fikih, ilmu syariah ya di teman-teman pesantren. Ini gimana nih menjembatani dan mengakselerasi ini kemampuan teman-teman kita di dunia pesantren tentang teknologi terbaru bagaimana ini? Saya tidak protes, takut dosa, takut kualat. Tetapi saya ingin berikan respon yang boleh disebut bijak. Kata saya. Gitu. Kata saya. Banyak pelajaran ilmu-ilmu yang disebut keislaman, padahal itu nggak 100% benar ya. Tapi oke lah kita anggap benar. Itu yang diberikan secara berlebihan, sehingga makan waktu. Berlebihan? Contohnya tajwid. Ketika kita bicara kebutuhan ikhfa, izhar, ini oke, nggak ada masalah, gitu kan. Tapi itu kan dibutuhkan oleh Al-Quran. Tetapi kalau sudah mat itu mutamasilan yang ruwet, kita ini orang Indonesia bro. Makan kita nasi, nggak bisa bedain itu mutamasilan, itu mutakoriben. Bagaimana? Kalau mempelajarinya butuh waktu 4 bulan, waktu kita hilang 4 bulan. Gitu, kecuali untuk qori. Apalagi saya lama di pesantren salaf. Karena bapak saya dulu ngancem saya harus hafal alfiyah. Setelah saya buka, ya saya tetap menghormati instruksi itu. Ya gini bukan berarti nggak menghormati. Ini kan respon bijak aja zaman gitu loh. Seandainya saya bukan terjun di keilmuan, ini apa gunanya gitu loh. Saya menghafal alfiyah itu di pesantren salaf itu 6 bulan, digontor karena diancam bapak saya. Saya hafalin sendiri di masjid apa itu di pojok sana itu. Hafal alfiyah saya dulu. Sekarang lupa satu pun nggak ada. Nah, itu kan berlebihan menurut saya. Padahal orang Arab saja tidak. Gitu. Nah, apalagi sekarang zaman IE, fikihnya misalnya. Ya banyak lah gitu. Ya. Nah, di pesantren-pesantren masih banyak pembelajaran yang berbasis buku. Maka ada pesantren seperti di Bina Insan Mulia itu kita ngajarin agama tapi berbasis topik. Bukan buku. Topik. Jadi misalnya tajwid itu yang dibutuhkan hanya sampai izhar, ikhfa, ya itu aja. Fikih itu kalau dia mendalami cuma sampai sholat, ini ya itu aja gitu loh.
Untuk apa kita mempelajari menurut ulama mazhab ini, sementara kita pengen jadi afiliator? Apa hubungannya? Itu kecuali dia pengen menjadi ulama ahli fikih. Let's go. Dalamin itu fikih mazhab arba'ah gitu. Misalnya saya dulu belajar mazhab arba'ah selama 2 tahun. Sementara pekerjaan saya di sini tukang oceh. Apa gunanya? Kan gitu. Tetapi sebagai penghormatan tentu kita harus lakukan. Maksudnya gitu. Perlu nyali. Termasuk anak-anak pun perlu dikasih nyali itu ya. Gitu. Bahwa belajar itu harus efektif hari ini. Karena ada waktu lain yang kita perlu belajar materi lain. Itu. Teman-teman saya masih banyak Pak Imam. Fikih itu harus fathul mu'in. Sementara dia nggak ada bayangan. Saya ini jadi kiai mau jadi petani. Lah kalau dia jadi petani harus menghafal membuka Riyadhus Shalihin yang 1.500 halaman. Ini waktu saya gimana? Jadi teman-teman ini para santri ini harus lebih berani untuk selektif. Yes. Memperdalam ilmu yang begitu urgent, emergensi terhadap kebutuhan hidupnya. Kan itu pesan utama Nabi, ilmu yang bermanfaat. Jangan cari ilmu yang gak ada manfaatnya. Kan begitu. Mestinya kan? Cuman kita perlu keberanian yang sopan, tidak boleh mengatakan, tidak boleh kita berprinsip, berarti kita enggak, kita tahu begini karena tahu yang lalu, gitu kan. Kalau Anda ingin jadi ulama besar, dalamilah kitab yang 1 meter itu sampai serius. Tapi kalau Anda enggak, tahulah yang pokok-pokok, ya enggak usah tahu terlalu dalam, karena justru yang perlu Anda dalam itu ilmu yang kata Sayyidina Ali itu ilmu hal, ilmu kontekstual kan hal gitu. Psikolog ya Al-Quran itu dari awal sampai akhir kan psikologi, ya itu aja. Mendalami tafsir Jalalain ya nggak bisa, kan gitu. Ya itu, benar nggak? Harus setuju nih Pak Imam ini, soalnya ini nggak bisa nggak ini, harus setuju. Iya. Nah, gimana caranya pesantren biar tetap relevan jadinya? Atau pertanyaan gini, masih relevan nggak sih pesantren sekarang? Oh gini Ustadz, nah ini pertanyaan yang paling keren. Gini Ustadz, kita hari ini itu kan bicara ChatGPT, AI ya. Saya baca di laporan di media Australia itu ada 4.000 kampus ya yang telah mendeklarasikan kami berhenti mengelola kampus seperti dulu. Biayanya mahal, rumah dosen atau desain enggak. Kami ingin yang sederhana, AI dan mahasiswanya di seluruh dunia. Ya, kita kan sudah tahu sekarang semua pekerjaan yang berbasis teknik dan knowledge hari ini dibantai oleh AI, selesai sudah. Nah, tetapi ada satu segmen ya yang AI nggak bisa masuk, mendidik anak-anak di usia pesantren, bener nggak? Usia pesantren ya, SMP, SMA, anak-anak remaja lah. Ada nggak? AI nggak bisa masuk di situ. Kalau toh masuk orang tuanya dagdikduk, bener nggak? Iya. Bener nggak? Disitulah relevansinya. Pesantren justru di zaman AI ini adalah solusi paling nyata dan akan dicari banyak orang. Sehingga untuk mendidik anak, layanan pendidikan yang paling reliable mestinya hari ini adalah pesantren. Kenapa? Karena AI tidak bisa memberikan layanan yang istimewa kepada anak-anak yang usia pesantren. Karena itulah Pak Akbar, kalau lihat kita search misalnya, sekolah-sekolah di luar yang saya pernah lihat sekolah yang 1 tahun harganya biayanya 3 miliar 1 tahun di Swedia di mana ya? Swedia atau Italia gitu. Pesantren. Maksudnya boarding untuk anak-anak. Gitu. Indonesia dan saya kira dulu yang nyantri itu kan anak-anak kiai kampung yang orang miskin, ya kayak orang tuanya kayak pegawai negeri kayak saya gini. Nunggak-nunggak dikit gitu ya. Nah sekarang pesantren itu kan semakin diminati oleh masyarakat kota, menengah ke atas dan seterusnya. Tapi ini sekaligus juga tantangan buat pesantren, ya. Memberikan trust ke publik yang begitu besar ke pesantren kan harus diimbangi dengan layanan. Memang, gitu. Gurunya pun harus tahu zaman, nggak kayak dulu lagi, ya kan. Guru-gurunya kalau zaman dulu kan kalah sama pendeta. Kalau pendeta itu kan parfumnya wangi, ya pakai jas gitu kan. Guru-guru santri harus gitu. Kan sama kita. Itu jangan sampai kalah gitu kan. Gajinya ya gede gitu. Ya karena ini menghadirkan layanan yang hari ini ya AI tidak bisa masuk. Dan orang-orang kelas menengah ke atas
ingin memburu anak saya harus di pesantren. Nah kalau gurunya terus lingkungannya itu nggak sesuai kan masalah gitu. Sehingga saya lihat ada pesantren yang kelas VIP, ada pesantren yang mahal, naik lah ya. Menurut saya itu positif. Itu indikasi bahwa peminat pesantren itu tidak flat lagi secara ekonomi sosial. Ya. Naik. Anaknya sekarang anaknya menteri di pesantren biasa. Zaman dulu siapa? Itu biasa. Anaknya CEO di perusahaan, CEO. Itu. Nah sekarang pesantrennya ini gimana? Bisa nggak melayani trust masyarakat yang semakin naik? Itu. Jadi kan gini, pesantren itu ya, kita memberikan nilai atau kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini dia. Sekarang kita tidak bisa menggunakan cara berpikir yang kontradiktif, justru sinergis. Kan Islam itu pakai taufik. Ya enggak? Taufik kan? Taufik itu kan bahasa agama yang nanti diterapi di akhirat, padahal kan enggak. Taufik itu ada di kita sehari-hari. Klop kan? Enggak bisa dong. Kayak gini. Dulu ulama sama umara itu jaga gengsi yang enggak jelas, jaim-jaim gitu. Ulama harus ngasih nasihat, umar enggak boleh. Ini udah kepake itu. Wahai santri, udah enggak kepake itu. Indonesia ini terbuka bagi siapapun yang ingin berkontribusi. Karena itu ulama, umar harus bersinergi. Nggak boleh lagi jaim-jaim itu. Yang nggak jelas gitu kan. Itu. Indonesia ini milik siapa gitu. Kalau jaim-jaim ini lama. Nah santri pun harus gitu. Satu sisi kita menawarkan nilai, kadang-kadang ikuti masyarakat, kadang-kadang ikuti memang punya konsep gitu. Awalnya kan pesantren kan gitu, dulu. Sekarang kan ini berubah itu. Berubah. Tapi yang penting kan tidak boleh hanyut kan. Memang itu kan adaptasi dan fleksibilitas itu kan ajaran Islam. Apa sih? Ahli surga pun, benar nggak? Ahli surga pun salah satu karakternya lain kan? Fleksibel gitu kan? Nggak keras. Ahli neraka keras ini masalah ini. Oke, Pak Ubay, pertanyaan terakhir kan tadi Pak Ubay bilang bahwa ulama umaro ini nggak boleh berpisah, nggak boleh konflik, ya harus bersinergi ya. Yes, untuk kepentingan Indonesia hari ini. Nah kan sekarang dengan posisi Pak Ubay yang sudah katakanlah dalam lingkaran mereka yang betul-betul mengurusi bangsa dan negara ini ya, sebagai staf ahli di DPR, bagaimana pandangan Pak Ubay ini kiprah pesantren ke depan ditinjau dari atensi dari pemerintah nih, baik dengan undang-undangnya maupun dengan perhatiannya maupun dengan lembaga-lembaga yang mungkin didirikannya. Ini sebetulnya pertanyaan pas buat Gibran. Semoga beliau mendengar. Bukan untuk saya, tapi nggak apa-apa lah, saya wakili. Ya betul cocok. Gini, karena banyak, ini ada ayat-ayat positif lah. Kalau kita lihat di sejumlah lembaga negara, ya sudah mulai hadir tokoh-tokoh yang berperan strategis, ya di negara ini yang lulusan pesantren dan punya keterpanggilan ke pesantren. Hatinya itu ke pesantren. Apa buktinya? Ada hari santri, ya kan? Ada undang-undang pesantren. Kalau kita nggak punya orang di atas, nggak jadi Pak undang-undang. Undang-undang itu kan power judulnya. Kalau nggak punya power sih nggak bisa. Gitu. Nah, adanya undang-undang itu pasti keterlibatan orang-orang di atas yang hatinya masih ada ke santri. Nah, ke depan makin bagus. Karena itu Pak Imam, gini, secara individu, santri kan perlu kompeten macam-macam itu ya. Tapi secara masyarakat, dan salah satunya saya berharap, dan masyarakat Indonesia juga perlu menaruh harapan ke Santri Institute ini, harus terbentuk komunitas santri yang menjadi kekuatan politik. Baik kekuatan politik struktural maupun kultural. Kenapa? Berat Pak, kalau berjuang pakai kompetensi saja. Al-Quran udah ngajarin. Sultan. Kalau pakai sultan, jadi barang. Kalau nggak pakai sultan, boleh tapi lamban. Bener nggak? Udah jelas itu. Kita santri ini, Anda setiap hari termasuk saya, baca ayat kursi berkali-kali, sultan. Nah, kan bisa itu.
iman dan takwa saja tidak cukup kalau untuk perjuangan publik. Harus ada wa kunu ma'as-shodiqin. Itu kan bahasa Arab. Artinya kita semua tahu. Tapi terjemahan aplikasi di lapangan kan bangunlah kekuatan politik dong. Ini itu dong. Masa diterjemahin bersamalah orang-orang yang apa? Sodik apa? Wa kunu ma'as-shodiqin. Jujur kan? Ya ini nggak bunyi. Maksudnya ini nggak powerful di lapangan. Bagaimana? Tafsirnya di kelas IAIN iya atau di pesantren. Tapi di lapangan kan nggak begitu. Masa begitu? Apa dampaknya gitu? Bangun kekuatan politik. Wa kunu ma'as-shodiqin. Pasti ada dampaknya. Keren nih Pak Akbar ya. Kita Menarik sekali. narasumber kita ini memberikan semangat sama kita ini ya. Provokator, Kayaknya- provokator. iya. Saya ini jadi provokator di sini. Kayaknya visi santri Institut untuk membuat santri naik kelas ini sudah di depan mata kayaknya ya, dengan keterangan dari beliau ya. Jadi santri-santri nggak hanya pengusaha, nggak hanya dai, nggak hanya pimpinan pesantren, masuklah ke politik. Iya. Wa kunu ma'as-shodiqin. Iya. Terima kasih banyak, Pak Ubed. Terima kasih. Terima kasih Pak Ubed. Sehat terus ya. Sehat terlalu ya. Doktor honoris causa Pesantren. Keren ya. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.